down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Edwin Donavan Ramiro dengan NIM 211340205 dari kelas BKI 3E. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud, yaitu dari mata kuliah psikologi kepribadian. Adapun dosen pengampu kita yakni Ibu Nina Fitriani MPD. Langsung saja. Saya akan menjelaskan langsung ke bagian biografi singkat dari Sigmund Freud itu. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiburg, Moravia pada tahun 1856 tanggal 6 Mei. Freud adalah anak yang cerdas dan selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1881. Semasa kuliah, dia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologis bernama Bruck. Freud adalah seorang yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya adalah dia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Bruck juga membantunya mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya. Pertama, dengan psikiatritis terkenal Keot di Paris, kemudian dengan lawan Bruck Bernheim di Nancy. Freud juga seorang penulis yang sangat produktif, menerbitkan lebih dari 320 buku, artikel, dan esai. Dari sekian banyak karyanya, Freud menjelaskan The Interpretation of Dreams sebagai favorit pribadinya juga memiliki kontribusi paling signifikan untuk memahami pemikiran manusia itu sendiri. Buku tersebut merupakan buku yang berisi dasar-dasar teori dan ide yang membentuk psikoanalisis pada tahun 1902. Freud adalah seorang perokok cerutu berat sepanjang hidupnya. Hal itu menyebabkan dirinya mengidap kanker mulut pada tahun 1939. Setelah operasi, Freud meminta dokter untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Dokter memberi 3 kali dosis morfin dan Freud akhirnya meninggal pada tahun 1939 tanggal 23 September. Yang selanjutnya ada konsep teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang pertama, pengertian psikoanalisis klasik. Teori psikoanalisis klasik dikembangkan oleh seorang neurologi dari Wina, Sigmund Freud, pada awal tahun 1890-an. Formulasi teoretik dari teori ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak Freud, khususnya cara kedua orang tuanya memperlakukannya. Teorinya tentang kompleks Oedipus misalnya, dipengaruhi oleh ketertarikannya bahkan mungkin minat seksual terhadap ibunya yang dinilai sebagai seorang wanita yang rupawan dan lemah lembut, dan perasaan benci terhadap ayahnya yang sangat keras dalam mendidiknya. Psikoanalisis klasik merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Psikoanalisis jelas terkait dengan tradisi Jerman yang menyatakan bahwa pikiran adalah entitas yang aktif, dinamis, dan bergerak dengan sendirinya. Selain itu, psikoanalisis klasik tidak lahir dari penelitian akademis bagaimana sistem-sistem lain, namun merupakan produk konsekuensi terhadap praktik klinis. Penyusunan observasi yang dilakukan oleh Freud bertujuan untuk menyusun berbagai pendekatan terapi yang sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya ada konsep psikoanalisis klasik. Freud memandang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik, di mana manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah. Dan oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan Freud menekankan peran naluri-naluri yang bersifat bawaan dan biologis. Dia juga menekankan pada naluri seksual dan impuls-impuls agresif. Menurutnya, tujuan segenap kehidupan adalah kematian. Kehidupan ini adalah tidak ada jalan lain melingkar ke arah kematian. Beberapa konsep dasar psikoanalisis diantaranya: alam sadar adalah bagian kesadaran yang memiliki fungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar.
Alam sadar ini memiliki ruang yang terbatas dan saat individu menyadari berbagai rangsangan yang ada di sekitar kita. Alam prasadar, yaitu bagian dasar yang menyimpan ide, ingatan dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ide, ingatan dan perasaan tersebut ke alam sadar jika kita berusaha mengingatnya kembali. Yang terakhir ada alam bawah sadar, adalah bagian dari dunia kesadaran yang terus besar dan sebagian besar yang terpenting dari struktur psikis. Karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya tidak dapat disadari lagi akan tersimpan di dalamnya. Yang selanjutnya ada penerapan psikoanalisis dalam konseling. Peran utama konselor dalam konseling ini adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan-kecemasan melalui cara yang realistis. Dalam konseling, psikoanalisis terdapat 3 bagian hubungan konselor dengan klien, yaitu aliansi, transferensi, dan kontraferensi. Yang pertama ada aliansi. Aliansi adalah sikap klien kepada konselor yang relatif rasional, realistik, dan tidak neurosis. Yang kedua ada transferensi, yaitu merupakan pengalihan segenap pengalaman klien di masa lalunya terhadap orang-orang yang menguasainya. Yang ketiga ada kontraferensi, yaitu kondisi di mana konselor mengembangkan pandangan-pandangan yang tidak selaras dan berasal dari konflik-konfliknya itu sendiri. Konseling psikoanalisis klasik diakui oleh Freud sebagai suatu pendekatan yang hanya tepat untuk kelompok individu tertentu. Seiring perkembangan teori psikoanalisis klasik tersebut, gangguan mental atau gangguan kepribadian dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu psikosis dan neurosis. Psikosis merupakan bentuk gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas karena hilangnya kemampuan individu untuk mempersepsi dan menginterpretasikan pengalaman internal dan eksternalnya. Freud membagi neurosis menjadi 2 kategori, yaitu neurosis transferen dan neurosis narsistik. Neurosis transferen melibatkan konflik antara the id dan the ego, sedangkan neurosis narsistik melibatkan antara konflik the ego dan superego. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada kesimpulan dari pembawaan saya pada kali ini, yakni teori psikoanalisis adalah teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur utamanya adalah motivasi dan aspek-aspek internalnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.